Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Lestari Sofiani, kelas NR3 dengan NIM 186200088. Hari ini saya akan memaparkan mengapa setiap guru perlu mengintegrasikan keterampilan dan subketerampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan supaya dapat mengetahui kecerdasan. Tujuannya supaya dapat dikembangkan. Pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan pembelajaran. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan. Berdasarkan teori kecerdasan majemuk, untuk melaksanakan proses belajar agar tumbuh secara optimal, guru harus memperhatikan potensi yang dimiliki siswa termasuk kecerdasan. Guru perlu menyadari bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa beragam. Oleh karena itu, guru perlu mengelola pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman kecerdasan tersebut. Dengan cara ini, guru dapat memunculkan dan mengetahui bakat khusus masing-masing siswa, sehingga siswa merasa difasilitasi untuk mengembangkan kecerdasannya masing-masing. Untuk dapat melibatkan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran, perlu dikembangkan strategi pengejaran yang sesuai dengan masing-masing kecerdasan. 1. Kecerdasan verbal. Dalam pembelajaran matematika, kecerdasan linguistik dapat dilibatkan dengan cara mendorong siswa bekerja kelompok dan mengkomunikasikan ide matematika mereka dan meminta siswa untuk menyatakan jawaban mereka dalam bentuk verbal. Yang kedua, kecerdasan visual atau spasial. Dalam pembelajaran matematika, kecerdasan ini dapat dilibatkan dengan mengajak siswa untuk membuat peta konsep tentang materi, melukis bangun-bangun geometri, membuat representasi berupa grafik atau gambar atas sebuah persoalan, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan logis atau matematis. Kecerdasan ini dapat dilibatkan dengan cara mendorong siswa untuk berhitung, membuat klasifikasi dan kategorisasi, membuat pemikiran ilmiah dengan proses ilmiah, berpikir kritis, dan membuat analog dalam pembelajaran matematika. Cara ini telah digunakan, tetapi untuk dapat melibatkan kecerdasan ini secara terencana, guru perlu mendesain pembelajaran dengan mengajarkan langkah-langkah berpikir ilmiah dan alur pemecahan masalah yang benar kepada siswa. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini dapat dilibatkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi dengan musik. Siswa juga dapat mengungkapkan materi dalam bentuk suara. Sebagai contoh, konsep atau rumus matematika dapat diubah menjadi lirik-lirik lagu untuk kemudian dinyanyikan bersama-sama di dalam kelas. Yang kelima, kecerdasan tubuh atau kinestetik. Untuk melibatkan kecerdasan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan sebuah gagasan dalam bentuk ekspresi gerak tubuh seperti mendramatisir, membuat teater, dan hand-on sticking. Dalam pembelajaran matematika, strategi pengejaran dengan menggunakan hands-on thinking dapat digunakan untuk melakukan aktivitas penemuan konsep ataupun pengembangan keterampilan matematika seperti menemukan jaring-jaring kubus dan pendekatan pi dalam topik lingkaran. 6. Kecerdasan interpersonal. Dalam pembelajaran matematika, contoh pelibatan kecerdasan ini adalah mendorong siswa untuk mengkomunikasikan ide tentang suatu masalah matematika di dalam kelompok kooperatif dengan memperhatikan keaktifan masing-masing anggota kelompok sehingga pemecahan masalah tidak dikuasai oleh beberapa anggota kelompok saja sedangkan yang lainnya pasif. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini dapat dilibatkan dalam pembelajaran dengan cara memberikan waktu kepada siswa untuk refleksi sejenak atas pemahaman mereka sebelum mengikuti pembelajaran subbab selanjutnya. Pada akhir pelajaran, siswa diminta untuk memikirkan apa yang mereka peroleh selama mengikuti pelajaran. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini dapat dilibatkan dengan mengajak siswa untuk melihat apakah topik yang dipelajari berkaitan dengan lingkungan hidup mereka atau dengan alam tempat mereka hidup. 9. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini dapat dilibatkan dengan mengajak siswa untuk mempertanyakan soal keberadaannya
dan alam semesta. Dalam pembelajaran matematika, beberapa konsep seperti bilangan nol dan tak hingga, bilangan yang sangat besar dan sangat kecil, bilangan irasional, bilangan imajiner, dan probabilitas dapat didiskusikan tidak hanya pada konsep matematikanya saja, tetapi dapat dihubungkan dengan keberadaan diri, Tuhan, dan alam semesta. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.